Halo, Assalamualaikum. Saya dari kelompok 5 dengan aplikasi pengelolaan produk di gudang penyimpanan. Untuk anggota kelompok, ada saya sendiri, Kezerlov Nugraha, dengan NPM 230810101182. Nah, ide program ini adalah untuk pengelolaan data barang pergudangan dengan menerapkan berbagai algoritma sorting seperti bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Algoritma searching seperti binary search, sequential search, jump search. Program ini diharap dapat menjadi solusi sederhana namun efektif untuk membantu pengguna dalam menyusun, mencari, dan menampilkan data secara optimal. Nah, untuk tujuannya adalah ada 3. Pertama, mengimplementasikan algoritma sorting untuk mengurutkan data barang berdasarkan kriteria tertentu seperti ID, nama, kategori, dan stok. Yang kedua adalah mengimplementasikan algoritma searching untuk mempermudah pencarian data barang berdasarkan kriteria yang diinginkan. Yang ketiga, memberikan pengalaman praktis kepada pengguna dalam menggunakan berbagai algoritma sorting dan searching. Untuk fitur aplikasi, kita ada bubble search, selection sort, insertion sort, binary search, sequential search, sama jump search. Untuk bubble sort, ini dia membandingkan elemen yang berdekatan secara berulang, kemudian menukarkan posisinya jika tidak sesuai dengan urutan yang diinginkan. Selanjutnya adalah selection sort. Jika kolom yang dibandingkan adalah string, maka digunakan fungsi strjmp atau strcasejmp untuk perbandingan. Sedangkan jika kolom yang dibandingkan adalah stok, perbandingan dilakukan dengan operator perbandingan aritmatika. Halnya adalah insertion sort. Proses pengurutan dimulai dari elemen kedua di samping 1, karena elemen pertama adalah bersifat diurut. Elemen yang akan diproses di sana bernama variabel sementara ini, dan kemudian dibandingkan dengan elemen-elemen sebelumnya dalam array. Perbandingan dilakukan berdasarkan kolom yang dipilih, menggunakan fungsi strcmp atau strcasejmp untuk string dan operator perbandingan untuk stok. Oke, untuk selanjutnya pada program ini akan diterapkan metode search yaitu binary search. Nah, proses pencarian dari binary search ini pertama-tama dimulai dengan mendefinisikan dua variabel yaitu low dan high yang digunakan untuk menentukan batas bawah dan juga batas atas dari indeks yang akan kita cari. Setelah itu program akan menghitung titik tengah dari rentan indeks yang telah kita tentukan menggunakan rumus low plus high min low dibagi 2. Nah, selanjutnya elemen pada indeks tengah dibandingkan dengan nilai kunci pencarian berdasarkan kolom yang telah kita pilih tadi. Ini adalah sequential search, algoritma pencarian linear untuk mencari elemen dalam array objek bertipe barang. Fungsi ini menerima 4 parameter: array barang, jumlah elemen dalam array, indeks kolom yang digunakan untuk pencarian, dan kata kunci pencarian yang bertipe char. Lalu selanjutnya adalah jump search. Proses pencarian dimulai dengan menggunakan lompat atau jump step sebesar 3 yang menunjukkan berapa banyak elemen yang dilewati dalam setiap iterasi. Algoritma memeriksa elemen pada posisi step dan melanjutkan hingga menemukan blok yang mengambil elemen yang lebih besar atau sama dengan fungsi pencarian atau mencari akhir array. Setelah itu, pencarian linear dilakukan dalam blok tersebut untuk menemukan elemen yang cocok. Sekian dari presentasi PPT.
dari kelompok 5. Untuk kodenya sendiri, jadi yang pertama ini ada yang include ini semuanya library. Lalu define max line ini adalah untuk mengasih tahu kalau max line-nya itu 100. Struct ini adalah buat parameternya. Lalu ini void print data barang. Ini dia pertama akan membuat tabel. Lalu data-data akan dimasukin dengan yang di main. Nah, di main ini ada file fopen gudang.txt r. Nah, itu artinya di main ini dia akan membuka file bernama gudang.txt lalu dibaca. Nah, tetapi jika file sama dengan 0 atau tidak ditemui, maka akan keluar error dan ngeprint error opening file. Nah, tetapi jika file ada, maka akan ngeprint semua data yang ada kepada tabel yang tadi ada di atas. Lalu file akan ditutup. Selanjutnya, di sini ada integer, pilihan, kolom, ascending, dan flag. Nah, untuk yang do-nya ini, pertama, ini dia akan ngeprint menu-menunya yang akan keluar. Yaitu pertama dia akan ngeprint menu pengurutan, lalu bubble sort, selection sort, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pilih opsi 1 sampai 7. Nah, jika pilihan itu lebih dari 7, maka akan ngeprint pilihan sorting tidak valid. Jika user menginput nomor 7, maka program akan ngeprint keluar dari program, lalu akan keluar dari aplikasinya. Jika memilih 6, maka akan ngeprint pilih kolom untuk pencarian, lalu keluar ID, nama, barang, dan kategori, lalu pilihan 1 sampai 3. Lalu akan nge-scan F, %D itu artinya dia kayak desimal gitu. Jadi nomornya antara 1 sampai 3. Nah, jika nomornya lebih, maka akan keluar error. Untuk selanjutnya, ini ada habis selesai di enter, pilih kolomnya untuk pengurutan, yaitu ID, nama, barang, kategori, stok. Lalu pilihan 1 sampai 4. Nah, itu semuanya diisi bisa dipilih-pilih. Jadi di dalam menu ada submenu, lalu ada submenu lagi. Lalu yang buat case 1 itu dia akan langsung ke function yang bubble sort dan menggunakan function yang sudah ditulis. Selection sort juga, insertion sort juga. Lalu untuk binary search, pertama akan ngeprint dulu, pilih untuk kolom pencarian. Nah, terus itu kan ngeprint menu lagi. Jadi nanti ngeprint sub menu gitu.
Nah, untuk case 5 juga sama. Dia akan ngeprint submenu lagi. Nah, lalu jika pilihannya bukan 7, maka akan ngebreak atau return 0, yang artinya program telah selesai. Oke, untuk fungsi yang pertama yaitu bubble sort. Jadi kita mendeklarasikan fungsi bubble sort terlebih dahulu beserta beberapa parameter, yaitu yang pertama ada barang BRG yang merupakan array berisi data barang yang telah diimport menggunakan file. Lalu ada n yang merupakan jumlah elemen di dalam array BRG. Lalu ada kolom yang digunakan untuk menentukan apakah diurutkan berdasarkan kolom apa yang diinginkan. Lalu selanjutnya adalah ascending, digunakan untuk menentukan data ini ingin diurutkan berdasarkan nilai terkecil atau nilai yang paling besar. Lalu selanjutnya kita mendeklarasikan dua variabel i dan j untuk perulangan. Di sini ada dua perulangan. Untuk for yang pertama digunakan untuk menentukan iterasi perulangan. Lalu yang for yang kedua digunakan untuk melakukan perbandingan dan pertukaran elemen array. Lalu di sini ada beberapa switch case. Untuk case yang pertama digunakan untuk mengurutkan berdasarkan kolom ID. Jadi data dalam ID akan dibandingkan menggunakan strcmp. Lalu untuk case kedua digunakan untuk mengurutkan berdasarkan kolom nama. Jadi data dalam nama akan dibandingkan menggunakan strcmp. Bedanya strcmp dengan strcmp, strcmp tidak memperhatikan penggunaan huruf besar dan huruf kecil pada string. Lalu untuk case ketiga, untuk membandingkan berdasarkan kolom kategori. Jadi nilai dalam kolom kategori akan dibandingkan menggunakan strcmp seperti pada case 1. Lalu untuk case 4 digunakan untuk mengurutkan berdasarkan kolom stok. Nah, di sini integer stok akan dibandingkan. Lalu selanjutnya ada fungsi if. Di sini untuk menentukan apakah data diurutkan berdasarkan nilai yang paling terkecil atau nilai yang paling besar. Jika ascending bernilai 1 atau true, maka data akan diurutkan berdasarkan nilai yang paling kecil. Jika ascending sama dengan bernilai false atau 0, maka barang akan diurutkan sesuai dengan nilai yang paling besar. Lalu penukaran barang menggunakan variabel temp atau sebentar. Oke, ini adalah penjelasan kode program untuk fungsi selection sort. Di fungsi selection sort kita ada sebuah parameter barang BRG array. Ini adalah array dari start barang yang akan diurutkan, integer n ini untuk menentukan jumlah elemen di dalam array, integer kolom ini untuk parameter menentukan atribut mana yang akan diurutkan. Integer ascending ini digunakan untuk menentukan apakah kita mengurutkannya ascending maupun descending. Integer i dan integer j ini adalah variabel penghitung untuk iterasi yang akan kita gunakan. Di sini ada perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari n min 1, i plus plus integer min max id sama dengan i. Nah, di sini adalah perulangan jalan dari indeks pertama hingga indeks elemen kedua terakhir. Integer min max id ini untuk menyimpan indeks elemen minimum untuk ascending atau maksimum untuk descending. Di sini ada juga ulangan j sama dengan i plus 1, j kurang dari n, j plus plus. Nah, di sini itu adalah ulangan untuk membandingkan elemen dengan indeks i terhadap elemen berikutnya. Integer compare sama dengan 0. Ini untuk
deklarasi integer compare-nya. Di sini ada sebuah switch case dari integer kolomnya. Case pertama ini untuk membandingkan ID untuk mengurutkan ID barang. Di sini kita pakai strcmp. Case kedua di sini untuk mengurutkan nama barangnya. Kita menggunakan strcmp. Case ketiga kita mengurutkan untuk kategori menggunakan strcmp. Case keempat kita digunakan untuk mengurutkan stok dari barang yang ingin diurutkan. Sini ada sebuah permisalan if ascending dan compare kurang dari 0 atau sama dengan ascending dan compare lebih dari 0. Min-max ID sama dengan J. Nah, ini itu digunakan untuk memilih ascending maupun descending. Untuk ascending compare kurang dari 0. Untuk descending compare lebih dari 0. Nah, di sini ada juga if permisalan min-max ID tidak sama dengan I. Barang temp sama dengan barang I. Barang I sama dengan barang min-max ID. Barang min-max ID sama dengan temp. Nah, di sini itu permisalannya itu digunakan jika elemen minimum atau maksimum ditemukan pada indeks berbeda dari indeks saat ini. Maka elemen di indeks I ditukar dengan elemen di min-max ID. Di sini akan saya jelaskan untuk menu extension sort untuk program extension sort. Di sini ada void untuk extension sort, ada barang BRG, menginisialisasi n, kolom dan ascending, inisialisasi I dan J, dan melakukan perulangan for, yang dimana sebagai berikut rumusnya. I sama dengan 1. Jika I lebih kurang dari n, maka I akan melakukan increment. Barang key sama dengan BRG dalam kurung I. J sama dengan I kurang 1. Dan menginisialisasi compare lagi. Di sini ada switch case while jika J lebih besar atau sama dengan 0, maka akan melakukan switch case kolom. Ada case 1 yang menggunakan strcmp dan str case juga pada program berikutnya sebagai berikut. Di sini ada if else untuk ascending. Jika ascending compare dengan di bawah kurang dari 0 maka atau lebih dari 0, maka akan beralih ke sini dan melakukan descending, maka nilai J akan berkurang. Jika tidak, maka akan melakukan break. Di sini juga ada fungsi BRG dalam kurung J tambah 1 sama dengan key. Selanjutnya kita akan masuk ke jump search. Di sini akan menginisialisasi jump search dengan barang BRG, menginisialisasi n, kolom, dan char key. Di sini akan ada inisialisasi lagi. Untuk stepnya itu adalah sama dengan 3. Ini akan digunakan untuk metode pencariannya menggunakan 3 kali step. Prefnya juga adalah 0. Di sini akan untuk kembali ke belakang itu adalah 0. Di sini menginisialisasi I. Di sini ada jika sebelum sama dengan kurang dari nilai n, maka akan melakukan program seperti berikut, yang dimana ini ada kategori ID, nama, dan kategori. Di sini pref sama dengan step akan bertambah 3 jika nilai sebelumnya lebih besar daripada n, maka akan kembali. Oke, di dalam program ini terdapat
dua metode search, yaitu binary dan sequential search. Untuk yang pertama, binary search. Sebelum melakukan binary search, kita harus menentukan batas bawah dan batas atas dari binary search ini. Di sini untuk batas bawahnya dideklarasikan dengan low sama dengan 0 bertipe data integer, begitu pula batas atas dideklarasikan dengan high sama dengan n-1. Nah, dalam proses ini untuk mencari nilainya dilakukan perulangan beberapa iterasi. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai tengah dari binary search ini. Nah, dengan rumus integer mid sama dengan low ditambah buka kurung high min low tutup kurung dibagi 2. Nah, selanjutnya hasil dari perhitungan di atas tadi akan dibandingkan menggunakan variabel strcmp dan juga strcasecmp. Untuk sequential search ini dilakukan dengan memeriksa satu persatu dari array yang akan kita cari. Di sini juga memakai fungsi strcmp dan strcasecmp untuk membandingkan nilai dari array yang akan kita cari. Nah, di sini kita akan melakukan demo program dari kode program yang kita buat sebelumnya. Untuk itu kita akan coba untuk mengcompile terlebih dahulu kode programnya. Di sini kita tidak menggunakan fungsi insert, jadinya data-datanya itu kita masukkan di nama file gudang.txt. Ini semua adalah data-data yang akan kita coba urutkan. Nah, untuk yang pertama kita akan coba urutan bubble sort dengan 9 kolom itu kita akan urutkan untuk ID. Urutannya itu descending. Oke. Ya, bisa dilihat barang 010 sampai barang 01 urut dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Kita juga bisa pakai urutan nama barang ascending. Nah, bisa dilihat dari buku sampai printer dari A sampai Z urut. Oke, untuk yang kategori kita akan coba ascending. Ini bisa dilihat ini dari elektronik sampai stationery urut dari A sampai Z. Kita coba untuk yang terakhir stok ascending. Oke. Urut ini dari yang stoknya paling sedikit sampai stoknya yang paling banyak. Oke, kita akan coba untuk metode pengurutannya selection sort. Kita akan coba dari yang pertama yaitu ID. Urutannya itu kita akan coba ascending. Urut dari yang paling kecil hingga paling besar. Kita coba lagi untuk nama barang ascending. Ini dari buku sampai printer urut dari A sampai Z. Kita coba lagi untuk kategori ascending. Urut dari stationery, furniture, accelerate dari Z sampai ke A. Coba lagi untuk yang terakhir, side to stop. Kita akan coba untuk descending. Ini urut dari yang paling besar 50 sampai yang paling sedikit itu 3. Baik, sekarang kita akan coba untuk insertion sorting. Kita akan coba dari ID dulu. Kita coba descending. Dari urut dari 10 sampai 1. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Oke, kita coba untuk nama barang. Descending. Nah, nama barangnya urut dari yang paling A, dari A sampai Z. Dari buku sampai printer. Oke, nah, yang terakhir kategori. Kita akan coba untuk ascending. Oke, sama ya. Dari A sampai Z, dari elektronik sampai stationery. Ini sampai S. Terakhir, itu ada stock. Kita coba untuk descending. Nah, stock. Ini bisa dilihat, ini dari yang stoknya paling banyak sampai stoknya paling sedikit. Oke, di sini itu ada sebuah
search ya, binary search, sequential search, sama jump search. Kita akan coba untuk binary search-nya sendiri. Kita akan coba urutannya itu dengan ID. Jadi kolom yang untuk pencarian ini kita akan coba mencari ID. Nilai yang dicari itu ID-nya itu kita coba barang 005. Nah, ditemukan barang 005 itu adalah sebuah buku, kategorinya stationery, stoknya 50. Dan coba kita ke sequential search. Kita untuk kolom pencariannya ini akan untuk coba mencari nama barang. Kita coba untuk seperti bukunya itu buku. Bisa ditemukan barangnya buku, ID-nya 005, kategori stationery, stoknya 50. Ini kita coba itu nama barang. Kita coba untuk mencari papan. Nah, ditemukan nama barangnya itu papan dengan ID-nya barang 007, kategori stationery, stoknya itu ada 8. Baik, untuk yang terakhir kita akan coba untuk jump search. Untuk kita pencariannya itu kita coba pencarian kolom terlebih dahulu. Kita akan coba mencari ID nomor 8. Nah, ditemukan ID PRG 008, nama barangnya itu adalah lampu, kategorinya elektronik, stoknya 30. Itu saja demo program dari kelompok kami. Mungkin salah kata maupun kesalahan yang lain mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.